Ya, terima kasih Yosi. Selamat siang pada Bapak Ibu semua peserta webinar kesehatan pada siang hari ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, topik pada kesempatan seminar kesehatan pada siang hari ini saya akan membahas masalah penyakit kardiovaskuler. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semua pernah mendengar mengenai penyakit kardiovaskuler. Kenapa saya angkat topik ini sebagai topik seminar kesehatan pada kesempatan kali ini? Karena penyakit kardiovaskuler masih menjadi momok, Bapak Ibu, masih menjadi penyakit yang menakutkan. Kenapa? Karena menurut data yang saya terima pada tahun 2018, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit kritis penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa penyakit kardiovaskuler 35% merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia, disertai dengan penyakit-penyakit lainnya, Bapak Ibu ya. Lalu di Indonesia penyakit kardiovaskuler merupakan peringkat pertama penyebab kematian. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ketiga. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini Indonesia menempati urutan ketiga dari penyakit kardiovaskuler, penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Jadi, berdasarkan atas hal itulah saya mengangkat topik mengenai penyakit kardiovaskuler. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskuler, Bapak Ibu? Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler itu terdiri dari dua kata ya Bapak Ibu, kardio dan vaskuler. Kardio itu mewakilkan untuk jantung, berarti ada gangguan di fungsi jantung, dan vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi kalau kita definisikan, penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan oleh karena adanya gangguan fungsi jantung dan gangguan dari pembuluh darah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam penyakit kardiovaskular? Ada dua penyakit yang termasuk dalam penyakit kardiovaskular. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau yang sering disingkat dengan PJK, penyakit jantung koroner, dan stroke Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara penyakit jantung koroner dan stroke, ini merupakan penyakit yang sering sekali kita dengar ya, dan ini juga merupakan penyakit yang masih sangat menakutkan Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari penyakit jantung koroner. Kita masuk ke penyakit jantung koroner. Pada penyakit jantung koroner yang akan kita bahas adalah beberapa poin. Yang pertama, mengenai prevalensi dari penyakit jantung koroner. Apa itu prevalensi? Yaitu jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu. Lalu kita juga akan bahas mengenai definisi dari penyakit jantung koroner, lalu patofisiologi, gejala klinis, faktor resiko. Nah, yang paling penting adalah kita berbicara di faktor pencegahan Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari prevalensi. Mohon diperhatikan, prevalensi penyakit jantung koroner. Ya, angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau PJK mencapai 1,8 juta kasus pada tahun 2020. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu ada 1,8 juta kasus penderita penyakit jantung koroner. Jadi PJK masih menjadi penyakit yang mematikan di kawasan Asia. Salah satunya adalah di Indonesia. Ini menurut WHO tahun 2020. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, penyakit jantung koroner di Indonesia penyakit penyebab kematian tertinggi, sedangkan di Asia Tenggara Indonesia menduduki peringkat ketiga Bapak Ibu. Jadi penyakit ini benar-benar harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Ya, PJK menjadi penyakit yang mematikan di kawasan Asia. Salah satunya negara Indonesia. Next. Lalu
Apa definisi dari penyakit jantung koroner? Bapak Ibu bisa lihat, penyakit jantung koroner adalah gangguan dari fungsi jantung akibat otot jantungnya kekurangan darah, Bapak Ibu. Disebabkan oleh karenanya adanya penyumbatan atau penyempitan. Boleh di next. Nah, ini saya sudah beri lingkaran ya Bu ya, next. Nah, penyumbatan atau penyempitan itu yang menjadi faktor utama terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Kenapa bisa terjadi kekurangan darah? Karena adanya penyumbatan atau penyempitan. Jadi ngerti ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa terjadi penyumbatan atau bisa terjadi kekurangan darah? Karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Bisa juga akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau pengerasan dinding pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Ya, jadi definisinya sangat mudah dimengerti. Penyakit, saya ulangi sekali lagi, penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Kenapa bisa kekurangan darah? Karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah mengerti ya mengenai definisi dari penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu seperti apa? Yuk kita lihat next slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat yang bagian atas itu adalah arteri atau pembuluh darah jantung yang normal, Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari potongan melintangnya itu tidak ada penyumbatan sama sekali. Lalu yang kita lihat yang di bagian B itu terjadi penyempitan pembuluh darah. Bapak Ibu bisa lihat itu ada karena adanya plak. Nah, plak itu biasanya muncul akibat penimbunan kadar kolesterol yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga aliran darah yang harusnya masuk dengan baik ke jantung itu terhambat karena diameter pembuluh darah sempit karena terbentuknya plak, Bapak Ibu. Jadilah penyakit jantung koroner. Sampai sini mengerti ya Bapak Ibu ya? Oke, lalu kita lihat lagi next slide berikutnya. Ya, itu karena ada plak. Nih, kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, lalu ini kita bisa lihat mulai dari proses terbentuknya plak hingga terjadinya penyumbatan. Mulai dari normal, lalu sedikit demi sedikit menempel di bagian dinding pembuluh darah, lalu mulai menebal, mulai rapuh, bocor, pada akhirnya menyumbat bagian pembuluh darah. Oke, itu akibat dari penyumbatan ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan gejala klinis daripada penyakit jantung koroner. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Gejala yang pertama adalah nyeri dada sebelah kiri. Ingat Bapak Ibu, bukan sebelah kanan karena dominan posisi jantung adalah di sebagian sebelah kiri. Dari sebelah tengah tulang dada ke sebelah kiri itulah bagian letak jantung yang dalam posisi normal. Jadi keluhannya adalah nyeri dada di sebelah kiri. Lalu gejala yang berikutnya adalah munculnya sesak nafas Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, nyeri dada sebelah kiri, berikutnya adalah sesak nafas. Coba Bapak Ibu periksa ada sesak nafas gak? Lalu ada nyeri dada gak sebelah kiri? Ya, lalu berikutnya irama jantungnya tak beraturan. Ya, ini kalau irama jantung biasanya dokter yang menentukan dengan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Lalu muncul juga keringat dingin yang secara tiba-tiba muncul keringat dingin. Lalu mual dan muntah. Ini gejala yang paling sering muncul apabila seseorang mengalami serangan penyakit jantung koroner. Mohon Bapak Ibu perhatikan ya. Nyeri dada sebelah kiri, sesak nafas, irama jantung yang tak beraturan, keringat dingin, lalu mual dan muntah. Oke, next. Lalu kalau kita berbicara penyakit jantung koroner, kita juga berbicara mengenai faktor resiko. Apa sih yang dimaksud dengan faktor resiko penyakit jantung koroner? Yaitu faktor-faktor yang bisa memicu atau bisa menyebabkan munculnya penyakit jantung koroner. Ada dua klasifikasi, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Kita mulai dari faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah umur.
Kita tidak mungkin ya makin hari umur kita semakin berkurang, itu tidak mungkin. Jadi faktor semakin bertambah usia kita, semakin bertambah umur kita, akan semakin beresiko terkena penyakit jantung koroner, dengan catatan kita mempunyai gaya hidup yang tidak sehat. Ya, lalu faktor resiko yang kedua yang tidak dapat diubah adalah jenis kelamin. Biasanya, bukan maksud mendiskriminasikan, biasanya laki-laki lebih rentan terkena penyakit jantung koroner. Jadi bagi bapak-bapak yang sedang mengikuti webcast, ya, terutama laki-laki, ya, ini merupakan faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Jadi perbaiki gaya hidup mulai dari sekarang. Lalu yang berikutnya adalah keturunan atau ras. Ini juga tidak dapat dirubah, faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Nah, sekarang kita tekankan kepada faktor resiko yang dapat dirubah. Kenapa saya menekankan kepada faktor resiko yang dapat dirubah? Karena faktor resiko ini dapat kita rubah sedemikian rupa agar kita semakin terhindar dari penyakit jantung koroner. Yang pertama, merokok. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang masih merokok, segera hentikan rokok sekarang juga. Karena merokok merupakan faktor resiko penyebab timbulnya penyakit jantung koroner. Yang kedua, dislipidemia, artinya peningkatan kadar kolesterol. Jadi yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi segera diturunkan, lalu dijaga agar kolesterol tidak menambah tinggi lagi. Lalu faktor berikutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini juga beberapa faktor yang bisa kita rubah asalkan kita mau, Bapak Ibu. Ya, hipertensi, tekanan darah tinggi ini juga penyebab resiko munculnya penyakit jantung koroner. Lalu faktor berikutnya adalah diabetes mellitus, yaitu peninggian kadar glukosa atau kadar gula dalam darah. Ini juga salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung koroner yang dapat kita rubah. Lalu faktor berikutnya, kurang aktivitas fisik. Oke, mungkin kalau kita berbicara sekarang kan masih pandemi, Dok. Kita harus mengurangi aktivitas fisik. Betul, bukan berarti kita tidak melakukan gerakan sama sekali. Kita bisa melakukan gerakan ringan, gerakan sederhana, secara rutin dan teratur di dalam rumah. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas fisik, walaupun dengan ada faktor pandemi seperti sekarang ini kita bisa melakukan kegiatan secara rutin dan teratur atau kegiatan ringan di dalam rumah. Lalu berbicara lagi tentang berat badan lebih, overweight atau obesitas. Ini juga menjadi faktor penting dalam penyebab munculnya penyakit jantung koroner, terutama dalam pembentukan plak tadi ya Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, semakin beresiko terbentuknya plak, maka akan semakin besar resikonya terbentuk penyakit jantung koroner. Lalu juga faktor berikutnya, diet yang tidak sehat. Kita juga harus melakukan diet yang sesuai dengan aturan yang ada. Diet itu bukan berarti tidak makan ya Bapak Ibu. Diet yang baik itu adalah berarti mengatur cara makan atau mengatur apa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lalu faktor berikutnya yang dapat kita rubah adalah faktor stres. Nah, kalau kita berbicara faktor stres, ini merupakan faktor yang sekarang mungkin paling banyak dialami oleh hampir sebagian penduduk kita ya Bapak Ibu. Kenapa? Dengan adanya pandemi semua pasti berubah. Semua pasti keadaan akan semakin susah ya, apalagi kalau Bapak Ibu peka sekarang harga cabai aja naik sekarang ya menjadi seratusan ribu. Itu juga pemicu salah satu stres, juga pemicu salah satu terbentuknya penyakit jantung koroner. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara memanajemen stres agar stres itu dapat kita manajemen sebaik mungkin. Lalu faktor terakhir yang dapat dirubah adalah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Ini juga harus menjadi faktor yang penting dalam mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Kita sudah berbicara gejala klinis, kita sudah berbicara faktor resiko. Nah, yang penting adalah sekarang kita berbicara mengenai pencegahan penyakit jantung koroner. Next, nah
untuk melakukan pencegahan jantung koroner, saya bagi menjadi 6 hal, yaitu cerdik Bapak Ibu. Ya, kita harus melakukan pencegahan penyakit jantung koroner secara cerdik. Apa itu cerdik? Yuk kita lihat next. C yang pertama, yaitu cek kesehatan secara rutin. Apa yang kita cek? Kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah, kita melakukan pemeriksaan kadar kolesterol, ya. Lakukan sebulan sekali untuk yang mengalami mengalami penyakit jantung koroner. Dan untuk yang sehat atau beresiko mengalami penyakit jantung koroner, lakukan 1 kali dalam setahun. Lalu pencegahan berikutnya yang E, ingat ya, cerdik. Yang C pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Yang E, enyahkan asap rokok, atau boleh dikatakan segera berhenti merokok. Lalu yang belum merokok, jangan mencoba untuk memulai merokok. Ya, ada 2 hal yang penting di sini, Bapak Ibu atau khususnya Bapak yang merokok, segera berhenti merokok sekarang juga. Lalu tidak memulai untuk mencoba melakukan kegiatan merokok. Ingat ya, tadi seperti saya katakan tadi, itu adalah salah satu faktor pencetus terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu faktor pencegahan berikutnya adalah yang R Bapak Ibu, yaitu rutin melakukan aktivitas fisik. Seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas fisik walaupun dalam keadaan pandemi, karena aktivitas fisik dapat dilakukan di rumah secara sederhana, misalnya melakukan kegiatan jogging di rumah sebanyak 30 menit per hari. Ya, bisa juga dilakukan di kantor, misalnya kita naik turun tangga, ya, lalu berhenti sejenak dari aktivitas kantor, kita jalan-jalan sebentar di kantor gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas fisik walaupun dalam keadaan pandemi. Lalu pencegahan berikutnya adalah D, diet sehat dengan kalori seimbang. Maksudnya bagaimana? Yang pasti dalam diet kita harus mengurangi konsumsi gula, kurangi juga konsumsi garam, lalu perbanyak konsumsi buah dan sayur. Kurangnya seperti apa, Dok? Bagaimana cara batas konsumsi gula? Bapak Ibu boleh catat, dalam konsumsi gula itu dalam sehari tidak boleh melebihi 4 sendok makan. Ingat, dalam sehari tidak boleh melebihi 4 sendok makan gula. Jadi maksimal 4 sendok makan gula, tidak boleh lebih. Lalu untuk garam sendiri tidak boleh melebihi dari 1 sendok teh. Ingat ya, Bapak Ibu boleh catat, gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan. Garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Boleh dicatat. Lalu untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur, diusahakan 3-5 hari 1 porsi sayur. Misalnya hari Senin bayam dengan buah apa, Selasanya juga sayur kangkung dengan buah apa. Jadi dalam seminggu diusahakan 3-5 hari mau konsumsi sayuran atau buah-buahan. Paham ya Bapak Ibu? Lalu faktor pencegahan berikutnya adalah yang I Bapak Ibu. Ini juga penting. Istirahat yang cukup. Cukup itu seperti apa, Dok? Berapa lama waktu istirahat yang ideal itu? Waktu istirahat yang ideal dalam sehari adalah 7-8 jam. Bahkan ada yang mengatakan sampai 10 jam. Jadi usahakan Bapak Ibu istirahat dalam sehari itu 7-8 jam. Kenapa saya tekankan sini istirahat yang cukup? Karena apabila istirahat kita terganggu, istirahat kita tidak cukup, akan mengganggu seluruh gangguan metabolisme tubuh kita, akan menjadi kacau. Dan kita juga akan terserang penyakit-penyakit lain selain penyakit dari penyakit jantung koroner. Lalu pencegahan yang terakhir adalah K. Apa itu? Mengelola stres. Ya, seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana cara kita untuk mengelola stres? Kita mulai dulu dari definisi stres. Stres itu berasal dari kata stresor Bapak Ibu, yang artinya tekanan yang berasal dari luar.
Jadi yang pertama cara mengelola stres adalah meseimbangkan antara waktu untuk bekerja, waktu untuk beristirahat, waktu untuk berolahraga, dan waktu untuk bersosialisasi. Jadi harus menyeimbangkan keempat faktor tersebut. Waktunya bekerja ya kita harus bekerja, lalu beristirahat kita harus beristirahat, berolahraga jangan lupa, dan kegiatan sosial. Lalu faktor berikutnya dalam mengelola stres adalah bersikap terbuka dan selalu berpikiran positif atau positive thinking. Ya, itu cara kita mengelola stres. Lalu yang terakhir adalah beribadah sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Itu ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk kita dapat mengelola stres. Yang pertama tadi saya katakan tadi, meseimbangkan antara waktu bekerja, waktu beristirahat. Jadi jangan bekerja terus nggak ada istirahatnya, itu juga tidak baik. Ya, lalu juga tetap sempatkan waktu untuk berolahraga, karena dengan berolahraga akan keluar hormon endorfin, Bapak Ibu. Hormon endorfin itu akan memberikan rasa bahagia, memberikan rasa kesenangan sehingga kita dapat terhindar dari stres. Lalu yang berikutnya saya katakan tadi, bersikap terbuka dan selalu berpikiran positif. Lalu beribadah sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Nah, demikian mengenai penyakit jantung koroner, mulai dari prevalensi, definisi, gejala, faktor resiko, dan pencegahan. Lalu kita akan masuk ke penyakit berikutnya yang tergolong dalam penyakit kardiovaskuler, yaitu stroke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita dengar kata stroke aja, pasti yang terbesit dalam pikiran kita adalah penyakit yang mematikan. Benar ya Bapak Ibu? Pokoknya kalau sudah terkena stroke, ujung-ujungnya lewat aja deh ya. Banyak pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dalam membahas stroke, saya akan membahas berbagai macam poin. Yang pertama seperti biasa, saya akan membahas masalah tolong next, prevalensinya, lalu definisi dari stroke, lalu patofisiologi daripada stroke. Patofisiologi itu bagaimana proses terjadinya stroke ya Bapak Ibu, lalu gejala klinis, faktor resiko, dan pencegahannya. Lagi-lagi faktor pencegahannya yang harus kita tekankan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu semua di sini setelah mendengar webinar kesehatan ini terbebas dari penyakit jantung koroner dan stroke, karena kita sudah mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap kedua penyakit ini. Next. Nah, ini prevalensi daripada penyakit stroke di Indonesia pada tahun 2014. Stroke merupakan penyakit tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2015, stroke juga menempati urutan kedua setelah penyakit jantung koroner. Saya katakan tadi, jadi antara stroke dan penyakit jantung koroner ini selalu menempati peringkat pertama dan peringkat kedua penyebab kematian, yang baik di Indonesia sendiri maupun di seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kedua penyakit kardiovaskuler ini harus menjadi perhatian yang penting. Kalau kita tahu cara melakukan pencegahannya, kalau kita tahu cara menghindari faktor resikonya, mudah-mudahan kita akan terlepas atau terbebas dari penyakit jantung koroner dan stroke. Ini prevalensinya ya Bapak Ibu ya. Lalu kita masuk ke definisi daripada stroke. Ya, ini sekedar pengetahuan buat Bapak Ibu. Jadi saking pedulinya dunia akan penyakit stroke ini, makanya ditentukan setiap tanggal 29 Oktober itu sebagai Hari Stroke Sedunia Bapak Ibu. Ingat ya, tanggal 29 Oktober itu sebagai Hari Stroke Sedunia. Ya, kita mulai dari definisi. Apa yang dimaksud dengan stroke? Nah, menurut WHO, karena patokan kita harus WHO ya Bapak Ibu ya, stroke adalah penyakit pembuluh darah, seperti saya katakan tadi, kardio dan vaskuler. Jadi ini berhubungan dengan vaskuler atau pembuluh darah. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Ya, menurut WHO, suatu keadaan di mana ditemukannya tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat. Ingat, berkembang secara cepat berupa defisit neurologik vokal dan
global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih. Jadi ini dalam waktu 24 jam tuh gejalanya akan terus berkembang Bapak Ibu dan dapat menyebabkan kematian. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau kita terlambat dalam penanganan stroke atau kita katakan sebagai golden periode, dapat menyebabkan kematian. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, ilustrasi dari yang terjadi dalam pembuluh darah bisa akibat sumbatan, bisa akibat perdarahan, yaitu pecahnya pembuluh darah. Jadi stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau terjadinya perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah otak. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Jadi ada dua faktor, akibat sumbatan dan akibat pecahnya pembuluh darah. Oke. Lalu bagaimana dengan patofisiologi atau penyebab terjadinya stroke? Yang pertama, stroke hemoragik, yaitu stroke perdarahan disebabkan oleh tekanan darah yang akut atau penyakit lain yang menyebabkan melamanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu elastisitasnya terganggu dan pada akhirnya dia kaku dan pecah Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan stroke hemoragik. Lalu ada juga stroke iskemik. Ya, sesuai dengan namanya, akibat penyumbatan pembuluh darah karena adanya emboli atau oklusi trombotik pada pembuluh darah otak. Iskemik itu artinya pembuluh darahnya tidak dapat asupan darah Bapak Ibu, sehingga pembuluh darah itu mati karena tidak ada dapatnya asupan darah dari pembuluh darah yang pastinya Bapak Ibu. Jadi itulah patofisiologi daripada iskemik stroke dan hemorrhagic stroke. Lalu bagaimana dengan gejala klinisnya? Nah, ini saya selalu membuat jembatan keledai ya Bapak Ibu ya. Tadi seperti katakan di awal tadi di penyakit jantung koroner, cara pencegahannya dengan cara cerdik. Lalu kalau gejala-gejala atau tanda khas daripada stroke adalah, ingat slogan segera ke RS atau segera ke rumah sakit. Yang SE pertama yaitu senyumnya tidak simetris, artinya mengarah ke salah satu sisi, artinya moncong mulut kita mengarah ke arah salah satu sisi, bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi SE yang pertama adalah senyumnya tidak simetris, jadi bisa miring ke kiri atau miring ke kanan. Bisa juga terjadi tersedak, ya, sulit menelan. Lalu semua itu terjadi secara tiba-tiba Bapak Ibu, jadi tidak ada kompromi. Ya, SE yang pertama adalah senyum tidak simetris. Ingat, senyum tidak simetris, bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Lalu yang G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Ingat ya, setelah tadi senyumnya tidak simetris, gerakan dari anggota tubuh kita ini melemah secara tiba-tiba. Jadi bisa tiba-tiba sebelah kiri tidak kuat mengangkat gelas misalnya, lalu dalam melakukan makan, megang sendoknya tiba-tiba tidak keras atau tiba-tiba terjatuh. Jadi gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Lalu yang RA, bicara pelo, ya, atau boleh kita katakan cadel ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba tidak dapat bicara, lalu tidak mengerti kata-kata dan bicaranya tidak nyambung Bapak Ibu. Ya, jadi geranya itu bicara pelo atau cadel, tidak jelas lah bicaranya. Lalu berikutnya, gejala berikutnya dari stroke adalah ke-nya itu kebas atau baal atau yang sering dikenal dengan kesemutan. Biasanya terjadi di sebelah separuh tubuh, bisa bagian kiri atau bisa bagian kanan. Dan yang perlu diingat, kalau kebasnya itu sebelah kiri, berarti terjadinya penyumbatan di sebelah kanan.
Kalau terjadi kesemutannya di sebelah kanan, berarti terjadi penyumbatannya di sebelah kiri. Karena ada bagian yang menyilang, yaitu decus saxio-pyramidum, itulah bagian yang menyilang. Ya, jadi kalau kebasnya atau kesemutannya itu di sebelah kiri, berarti terjadi penyumbatan di sebelah kanan. Kalau terjadi kebasnya di sebelah kanan, berarti penyumbatan terjadi di sebelah kiri. Ya, tadi sudah segera ke sudah, R-nya adalah rabun. Pandangan mata itu menjadi kabur dan terjadi secara tiba-tiba. Mata itu terasa tidak jelas penglihatannya dan agak buram. Itu adalah tanda-tanda dari stroke dan semuanya itu muncul secara tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir adalah S, karena kan segera ke RS. S-nya itu adalah sakit kepala yang hebat sekali Bapak Ibu. Yang munculnya tetap secara tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sakit kepala yang muncul itu tidak seperti sakit kepala yang biasa dialami. Jadi sangat sakit kepala sekali, seperti ditusuk-tusuk Bapak Ibu. Lalu juga bisa terjadi vertigo atau gangguan fungsi keseimbangan, seperti terasa berputar, bisa katakan vertigo ya. Lalu jalannya juga tidak bisa lurus karena gerakannya sulit dikoordinasi. Jadi itu cara yang paling mudah untuk mengenali gejala dan tanda-tanda stroke, yaitu segera ke RS. Oke, diingat ya, segera ke RS. Oke, next. Nah, setelah kita berbicara gejala klinis daripada stroke, kita harus bicara juga mengenai faktor resiko. Seperti biasa, saya katakan ada faktor resiko yang dapat dirubah dan faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Ya, faktor resiko yang tidak dapat dirubah seperti tadi umur, jenis kelamin, ras tertentu atau genetik. Biasanya ras kulit hitam akan lebih rentan terkena penyakit stroke. Lalu umur juga berusia di atas 55 tahun, kita juga harus sering-sering melakukan kontrol atau check up. Lalu seperti saya katakan tadi, jenis kelamin terutama berjenis kelamin pria akan lebih mudah terserang penyakit stroke. Lalu mengenai genetik, misalnya ada riwayat keluarga, ayah atau ibu atau saudara sekandung yang stroke, kemungkinan besar kalau kita tidak menjaganya juga akan lebih rentan terkena stroke Bapak Ibu. Jadi faktor yang tidak dapat diubah. Lalu kita juga berbicara mengenai faktor resiko stroke yang dapat diubah. Next. Ya, tadi berbicara faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan sekarang faktor resiko yang dapat diubah. Kurang lebih sama dengan penyakit jantung koroner tadi ya, misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi, lalu diabetes mellitus, terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah, lalu obesitas, dislipidemia, terjadinya fibrilasi atrium atau jantung yang hanya bergetar, lalu terjadi stenosis arteri karotis, jadi kekakuan daripada pembuluh darah arteri karotis, terjadi hiperfibrinogemia, darah cepat membeku ya Bapak Ibu, lalu penyakit-penyakit jantung lainnya. Lalu bisa juga akibat kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres atau gangguan mental fisik Bapak Ibu, migrain. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengalami gangguan migrain, jangan disepelekan. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter karena bisa jadi migrain itu sebagai salah satu tanda daripada akan terserangnya stroke Bapak Ibu. Merokok itu juga harus segera dikurangi, dan konsumsi alkohol, lalu pemakaian kontrasepsi hormonal. Nah, untuk ibu-ibu yang melakukan KB, jangan terlalu dalam jangka panjang karena dapat menyebabkan gangguan hormonal dan menjadi pencetus salah satu penyebab stroke Bapak Ibu. Lalu berikutnya, kita sudah berbicara faktor resiko, kita berbicara mengenai pencegahan daripada stroke. Ya, next. Nah, ini. Dapatkah penyakit stroke dicegah? Ya, dari survei dikatakan 90% stroke terkait dengan 10 resiko yang dapat dicegah. Nah, ini berita baiknya Bapak Ibu, stroke itu dapat dicegah. Ingat ya, digarisbawahi, stroke dapat dicegah. Begitu juga dengan penyakit jantung koroner yang telah kita bahas tadi di awal.
Bagaimana cara mencegahnya? Sudah sangat jelas, sesuai dengan faktor resikonya. Misalnya hipertensi, ya kita harus rajin melakukan kontrol tekanan darah Bapak Ibu. Usahakan tekanan darah kita harus dalam keadaan normal. Berapa sih tekanan darah yang normal? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yaitu 120 untuk sistolik dan 80 untuk tekanan diastolik, atau 120 per 80 mm Hg. Lalu pencegahan berikutnya dapat kita melakukan olahraga ringan 5 kali seminggu atau 3-5 kali seminggu, hanya sebentar Bapak Ibu, kurang lebih 30 menit. Ya, jadi gerakannya nggak usah terlalu berat. Bapak Ibu bisa jogging, bisa lari kecil, atau melakukan gerakan-gerakan aktivitas yang sederhana, tapi lakukan secara rutin dan teratur Bapak Ibu, yaitu 3-5 kali dalam seminggu. Lalu apalagi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke? Nah, ini kita berbicara makan Bapak Ibu. Kalau berbicara makan ini agak sulit sebenarnya ya. Untuk melakukan makan makanan yang seimbang dan sehat ini biasanya agak sulit terkontrol ya. Kita olahraga baik, kontrol tekanan darah baik, tapi kalau untuk urusan makan Bapak Ibu ini agak sulit. Tapi bukannya berarti tidak bisa, kita tetap harus melakukan makanan yang sehat atau seimbang. Seperti apa? Memperbanyak buah, memperbanyak sayuran, dan kurangi garam. Seperti saya katakan tadi, jangan melebihi 1 sendok teh garam per hari. Untuk gula, jangan melebihi 4 sendok makan gula per hari. Itu saja patokannya, maka Bapak Ibu akan terhindar dari penyakit jantung koroner dan stroke. Lalu setelah mengontrol tekanan darah, karena salah satu faktor resikonya adalah kolesterol, lalu juga harus mengontrol kadar kolesterol Bapak Ibu. Caranya sangat mudah sekali ya. Bapak Ibu bisa melakukan di klinik-klinik terdekat, bahkan sekarang di pusat-pusat perbelanjaan pun atau di mall sudah banyak yang menyediakan pemeriksaan kadar kolesterol. Tapi yang harus diperhatikan, sebaiknya pada saat melakukan pemeriksaan kadar kolesterol, Bapak Ibu melakukan puasa terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang kita salah melakukan pemeriksaan kadar kolesterol, main periksa aja tanpa ada puasa terlebih dahulu. Hasilnya akan menjadi kurang signifikan Bapak Ibu ya. Jadi harus melakukan puasa 8-10 jam baru kita melakukan pemeriksaan kadar kolesterol. Lalu langkah berikutnya dalam mencegah stroke adalah mempertahankan berat badan yang seimbang atau berat badan normal. Bagaimana sih cara menghitung berat badan normal? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tinggi badan dikurang 100%, lalu dikurang 100, lalu dikurang lagi 10%. Itulah berat badan normal atau berat badan ideal Bapak Ibu. Lalu langkah berikutnya dalam mencegah stroke adalah segera, jangan tunggu-tunggu lagi, segera berhenti merokok sekarang Bapak Ibu. Ya, segera berhenti, karena merokok adalah hal yang mungkin hal kecil, tapi hal kecil itu sulit untuk di stop Bapak Ibu, karena sekarang tuh merokok merupakan suatu habit ya Bapak Ibu ya. Jadi harus segera di stop sekarang juga. Merokok harus segera di stop sekarang juga. Lalu jangan mengkonsumsi alkohol. Ini penting juga Bapak Ibu ya, karena alkohol juga dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi keras atau aterosklerosis, mencetus terjadinya stroke atau penyakit jantung koroner. Lalu apabila Bapak Ibu mempunyai riwayat penyakit jantung atau mempunyai faktor keturunan, lakukan pemeriksaan jantung secara berkala. Misalnya untuk yang beresiko setahun sekali atau setahun bisa 2 kali Bapak Ibu. Karena dengan kita melakukan kontrol rutin, kita akan segera mengetahui apakah memang jantung kita baik atau tidak, pembuluh darah kita baik atau tidak. Itu merupakan hal yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Nah, untuk pemeriksaan kadar gula darah boleh diperiksa tanpa melakukan puasa Bapak Ibu.
Ya, misalnya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS, itu bisa kita lakukan kapan saja. Jadi itu juga harus dilakukan secara rutin, Bapak Ibu. Lalu faktor yang sangat penting juga, dapatkan informasi mengenai stroke sebanyak-banyaknya. Misalnya ya seperti ini, dengan webinar ini Bapak Ibu setelah mengerti mengenai apa itu stroke, bagaimana gejala klinis daripada stroke, bagaimana penyebab daripada stroke dan resiko penyebab stroke, dan juga bisa mengetahui bagaimana cara mencegah stroke, Bapak Ibu. Jadi saya berharap setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, Bapak Ibu lebih aware atau lebih waspada lagi agar Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, tidak terserang penyakit jantung koroner dan penyakit stroke, Bapak Ibu. Jadi saya tekankan sekali lagi, penyakit jantung koroner dan penyakit stroke merupakan penyakit yang masih menjadi momok, Bapak Ibu. Jadi sangat beruntunglah Bapak Ibu boleh mendapatkan kesempatan mengikuti webinar pada kesempatan kali ini, karena Bapak Ibu akan lebih paham mengenai penyakit jantung koroner dan stroke. Karena penyakit jantung koroner dan stroke masih menempati urutan pertama penyebab kematian di Indonesia, dan Indonesia sendiri masuk peringkat ketiga penyebab kematian akibat kardiovaskuler, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Bapak Ibu. Oke, saya berharap informasi ini Bapak Ibu bisa cerna secara baik dan dapat Ibu pahami secara baik penyakit jantung dan koroner. Karena yang paling penting saya tekankan di awal tadi, Bapak Ibu, yang paling penting adalah faktor pencegahan. Itu yang sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah kena ya sudah, mau diapain lagi, Bapak Ibu lah. Yang terpenting adalah faktor pencegahan. Nah, bagaimana cara pencegahannya tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Salah satunya adalah apa yang kita makan biarlah menjadi obat buat kita. Jadi kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya dan dapat terhindar dari penyakit jantung dan stroke, Bapak Ibu. Nah, saya berharap informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, terutama mengenai penyakit kardiovaskuler, dan produk-produk yang telah saya rekomendasikan tadi dapat menjadi masukan yang berarti buat Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu boleh mengkonsumsinya dan Bapak Ibu bisa menjaga imunitas tubuh dan dapat terhindar dari penyakit jantung koroner dan stroke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu buat perhatiannya pada kesempatan kali ini. Saya berharap kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.